Citayam Fashion Week belakangan ramai menjadi perbincangan netizen. Dan kawasan SCBD pun berubah singkatan menjadi Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Tapi, di balik keramaian Citayam Fashion Week, apakah di antara mereka memiliki cerita horor? Pas baru bangun tidur melihat kayak penampakan. Saya kira ini. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya tim RJ5 mendapatkan satu narasumber yang memiliki cerita. Wah, gila sih. Nah, setelah soal ledakan, itu sepupu saya berubah wujud gerak-geriknya seperti kayak babi. Dengan suara dia yang gitu, dia nyiumin kaki ayah saya. Dari dengkul sampai mata kaki diciumin, dia kelilingin ayah saya. Ayah saya lagi tidur di tengah-tengah dikelilingin sama dia. Setelah diikhlasin semua udah pada nangis-nangis, udah pada merasa kehilangan. Akhirnya dipejamkan matanya, ya udah, semua nafas, detak jantungnya udah nggak ada yang saya lihat. Itu. Om Mamat. Obrolan malam Jumat. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Kembali lagi bersama gue guys, Fajar Aditya dari RJ5, dimana sekarang gue lagi di Citayam Fashion Week. Di sini gue bukan nyari JJ atau bonge atau kurma ya, tapi gue nyari cerita horor. Jauh-jauh dari Citayam Fashion Week guys, gue langsung balik lagi ke sini, dapet narasumber yang katanya punya pengalaman horor banget di sekitar daerah Citayam. Nah, sebelum kita tanya-tanya nih, gue pengen ngasih info kalau studio kita ini lagi preparation buat Om Mamat season 4. Makanya studionya ya ala kadarnya dulu aja nih. Jadi langsung aja nih kita sambut narasumber pada kali ini. Selamat malam Bang Dio. Selamat malam Mas. Katanya punya pengalaman horor yang serem banget ya di sekitar daerah Citayam, Depok lah. Depok. Ya jadi awal mulanya sih itu di tahun 2003. Pindah dari Kemirijaya, Beji, pindah terus ke Depok, daerah Depok tuh di rumah tersebut. Ya mulai dari situ ada aura-aura mistis tuh, cerita-cerita. Katanya sampai orang tuanya juga ngalamin horor ya? Orang tua, nenek sampai abang juga ngalamin tersebut, termasuk saya juga. Waduh. Jadi Bang Dio ini ternyata manajernya Kata Baba ya? Betul, kebetulan. Kata Babanya mana? Kata Baba ada di rumah. Ada pengalaman horornya? Ya nanti kita bakal selidikin lagi. Ini. Jangan sering-sering diculik si bonge jadi Dracula loh. Makanya kalau kalian pengen lihat cerita horor Kata Baba, langsung aja komen yang banyak di bawah nih. Siapa tahu Kata Babanya luluh. Mau usah lama-lama lagi, langsung aja berikut adalah ceritanya. Ya Bang Dio, boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Pada tahun 2003 saya tinggal di daerah Depok. Terus setelah saya nggak lama tinggal di tempat situ, setahun 2 tahun itu belum ada perasaan apa-apa atau ada hawa apa-apa yang menyangkut paut dengan horor atau mistis. Tapi selang di tahun 2005 itu udah mulai kerasa. Dari pertamanya itu saya Sebentar, punya. itu jadi di rumah sama siapa aja? Di rumah itu saya tinggal nenek saya almarhum, bapak saya almarhum, terus ibu saya, kakak saya sama saya, berlima. Nah tinggal berlima itu saya mungkin pada saat itu masih kecil kan, masih belum ada rasa sensitif terhadap itu kan. Yang ngerasain itu yang pertama itu nenek saya. Nenek saya itu sore, kalau nggak salah tahun 2006 waktu itu, kejadiannya waktu itu sore.
Dia itu lagi nyuci di kamar mandi belakang. Jadi posisi itu ada 2 kamar mandi depan sama kamar mandi belakang. Yang katanya mistis itu menurut keluarga yang ngerasain itu di kamar mandi belakang. Nah di kamar mandi belakang itu dia ngerasain seperti kayak ada yang ngegelantung di belakangnya ini, di belakangnya pundak nenek saya. Pada saat dia lagi nyuci pakaian di situ, itu nyium pertama wangi-wangian kayak kembang 7 rupa. Kadang kan orang suka halusinasi, wah ini mungkin bau parfum pewangi baju, ada yang bilang kayak gitu, mungkin wangi pewangi lantai, tapi ini beda. Karena yang ngerasain itu nenek sendiri gitu. Nah nenek itu ngerasain wangi-wangian kembang 7 rupa. Bau kembang 7 rupa tuh kayak gimana ya? Wangi kuburan. Wangi kuburan. Nah setelah kejadian itu wanginya itu di sekitaran kamar mandi aja. Setelah keluar dari kamar mandi itu wanginya hilang, nggak ada wangi itu. Nah oke, singkat cerita setelah nyium wangi-wangian itu, merasa ada belakangnya itu, bahunya itu seperti ada yang ngegelayutin. Di hari yang sama ya? Di hari yang sama, di waktu yang sama, pada saat setelah nyium wangian kembang itu kan. Ya mungkin kalau orang tua dulu kan positive thinking ya, ibaratnya biarinlah masing-masing tempatnya asal jangan terlalu ganggu, apalagi nyentuh fisik kan gitu. Akhirnya nenek keluar. Di tahun yang sama juga almarhum ayah saya ngerasain juga di rumah tersebut, yaitu ketika menjelang maghrib almarhum ayah saya lagi nyuci motor di situ. Lagi nyuci motor, jadi posisinya dengar-dengar dari sejarah tetangga-tetangga yang lama itu, jadi wilayah rumah saya itu banyak bekas pohon duku, pohon rambutan, dan samping rumah saya tuh sekarang masih ada tuh pohon bambu. Jadi pohon bambu tuh dua pohon bambu besar itu belum ditebang. Ya mungkin dari situ juga, entah juga dari bekas kemarin dulunya bekas pohon duku, pohon rambutan segala macem. Pas banget tepatnya itu di kamar mandi. Belakang, kamar mandi belakang. Nah posisi tempat nyuci motor itu nggak jauh sama kamar mandi. Nah ketika menjelang maghrib ayah saya nyuci motor, itu seperti ada yang ngebuang reak ludah di samping dia nyuci motor. Kayak gitu 3 kali. Suara orang buang ludah. Padahal nggak ada siapa-siapa? Kalau memang pun ada orang, itu namanya daun kering pohon bambu itu pasti kedengeran suara tapak langkah kaki orang itu. Ini enggak sama sekali. Dan itu pun di belakang rumah saya itu udah full tembok. Yang pertama, yang kedua jalanan buntu. Jadi suara kayak buang reak gitu ya? Iya. Ngebuang reak 3 kali. Ayah saya langsung majuin motor, langsung ditaruh motor di depan. Itu setelah dia lagi naruh motor, itu di belakangnya dia tuh ngelihat orang yang pakai topi camping petani, pakai baju hitam, atas bawah hitam, pakai topi petani, itu di belakangnya persis dia. Dapat pengalaman sejarah juga dari orang-orang dekat situ, ternyata dulunya itu sempat ada orang yang pernah ibaratnya petua dulu yang persis sama kayak gitu. Jadi dulu dia kegiatannya ngarit. Dulu dia kegiatannya petani nyawa, dan orang itu udah meninggal. Wallahu alam ya, mungkin entah jin yang menyerupai almarhum si petani itu mewujudkan lagi dianya itu menunjukkan bahwa dia itu ada, dulunya pernah ada tinggal di situ. Akhirnya ditongolin. Jadi nggak cuma ayah saya juga. Nah orang tua saya perempuan tuh, ibu saya juga setiap malam tuh kalau selama tinggal di situ dari tahun 2003 itu awal-awal tinggal di situ tuh selalu, kalau kata orang Betawi bilang tuh kerep-kerepan. Badannya dia tuh serasa ditindih sama orang. Makanya setiap malam tuh saya tuh waktu kecil tuh suka ngelihat nyokap itu kayak ngigau, kayak nggak bisa gerak, terus bibir gerget gitu kan. Itu tiap malam pasti bakal kejadian kayak gitu. Tapi emang bukan sempat lama juga di Depok ya? 5 tahun tuh dulu tuh kuliah. Nah itu memang suka denger juga cerita-cerita horor di Depok tuh. Gak habis-habis tuh kalau kita denger ya. Nah ini salah satunya Bang Dio nih. Nah terus gimana lagi cerita horor di rumah itu? Tiap malam berganti malam, orang tua saya perempuan tuh dia selalu digodain ketika dia lagi tidur.
dia itu selalu direp-repin, ibaratnya dia cerita sih ke saya katanya itu ditindih sama orang baju hitam. Kadang orang padahal dia tidur sendiri tapi dikelilingin orang banyak, kayak kayak seakan-akan tuh dia kayak pengen diserang, padahal halusinasi aja. Nah dari situ udah kan berdoa, terus juga ya udahlah masing-masing tempatnya, kata nenek saya gitu kan. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Oke, singkat cerita, berjalannya waktu, mungkin kita juga satu keluarga udah terbiasa dengan hal-hal mistis seperti itu. Nah, akhirnya saya sama ibu tuh sama kakak ditinggal pendidikan sama almarhum ayah saya. Ditinggal pendidikan ke Bandung selama 20 hari. Nah, karena ayah saya bekerja di instansi pemerintahan sebagai pegawai negeri, kan kalau pegawai negeri itu nggak boleh namanya bolos 1-3 hari kan, harus ada laporan. Sedangkan di 20 hari itu ayah saya itu pendidikan di Bandung. Nah, berkas semua dokumen udah dititipin ke atasannya kalau ini ayah saya izin untuk pendidikan. Oke, singkat cerita, pas ayah saya balik dari Bandung 20 hari, ternyata ayah saya dapat panggilan dari wali kota karena tertera di absensi itu alfa, karena 20 hari itu nggak masuk. Padahal ikut pendidikan. Nah, ternyata diusut sama ayah saya, akhirnya ternyata suratnya itu tidak disampaikan ke atasan wali kota. Gitu. Nah, akhirnya ayah saya cari tahu ini kenapa nih, apa sebabnya, karena ini jadi jabatan saya yang jadi taruhannya. Ayah saya nggak terima, akhirnya nyarilah tuh orang tersebut yang diamanahin sama ayah saya untuk nyampein ke wali kota. Nah, akhirnya nanya sama orang kantor, katanya orang yang lagi di warnet, disamperin sama ayah saya marah-marah, katanya sebagai pegawai negeri nggak pantas di jam kerja itu main warnet, terus leha-lehe segala macam. Itu ayah saya memang tegas pada saat itu kan. Akhirnya dengar ucapan ayah saya yang mungkin bikin dia sakit hati, selang 1 minggu dia negor itu orang, ayah saya dapat keluhan tuh sakit di kakinya. Nah, mungkin positif thinking dari ibu saya kan, mungkin karena kecapean, karena habis dari Bandung ya. Ternyata setelah berhari-hari, udah selang 1 minggu, ini penyakit kok makin parah. Akhirnya dibawalah ke gurunya ayah saya. Ternyata setelah dicek, ayah saya dikasih tahu, Pak, ini kenapa baru dibawa ke sini sekarang? Karena di sini karena yang saya lihat ini udah mendarah daging. Nah, maksudnya mendarah daging itu apa? Ditanya lah sama ibu saya. Ternyata ayah saya itu dapat kiriman yang udah mendarah daging, yang udah paten ibaratnya di kaki, katanya gitu. Nah, akhirnya diobatin lah tuh sama guru ayah saya. Sakitnya kayak gimana emang? Sakitnya itu kayak orang tiba-tiba lumpuh. Kalau di penyakit kedokteran itu bisa dibilang pengapuran, tapi dicek pengapuran tuh nggak ada penyakitnya. Tapi sempat ke rumah sakit? Sempat ke rumah sakit. Nggak ada katanya? Nggak ada sama sekali. Nah, udah gitu, setelah diobatin sama gurunya ayah saya kan, akhirnya makin kesini makin parah, nggak ada efek penyembuhan dan segala macem. Akhirnya kalau kata orang Sunda dulu bilang mah titirah dulu, akhirnya hijrah dulu ke tempat yang lain, jangan di rumah itu, katanya gitu kan. Akhirnya hijrah nih ke rumah kakaknya ayah saya, ke rumah saya juga yang di Depok juga, masih satu wilayah juga. Akhirnya hijrah pindah ke sana selama kurang lebih 1 tahun. Nah, setelah hijrah itu pengobatan dari mana-mana aja itu ada. Yang pertama itu dari Cirebon, ngobatin ayah saya. Nah, pas pada saat ngobatin ayah saya, kakinya ayah saya, si yang pengobatan ini minta rumah yang saya dulu tempatin yang di daerah itu, yang saya tinggalin dulu, itu minta tolong dibersihin, katanya gitu, karena udah menjadi sarangnya jin di situ. Nah, akhirnya dinetralisasi dah tuh. Itu yang rumah lama nggak dijual? Belum dijual. Masih ditempatin karena udah kalau kurang lebih hampir 5 bulanan dikosongin karena keluarga saya, satu keluarga tuh pindah ke rumah kakaknya ayah saya karena disuruh istirahat.
seling 5 bulan saya tinggal di daerah Beji, yaitu tempat rumahnya kakaknya ayah saya, tinggal di sana. Dan rumah yang saya tempatin itu kosong selama 5 bulan. Udah jadi sarang setan katanya. Nah, ternyata si orang yang ngobatin ayah saya, dia minta rumah itu dibersihin karena udah menjadi sarang jin di situ. Setelah dibersihin di sana, ayah saya diam di rumah kakaknya. Itu jam setengah yang di Beji, jam 1:30 malam itu mereka lagi ibaratnya lagi kerja lah di sana, di rumah saya yang di sana. Di situ disaksin sama abang saya, sama sepupu saya, sama si yang ngobatin itu. Dan posisi saya di situ di rumah kakaknya ayah saya, sama saya, ayah saya, sama saya itu bertiga di situ. Di sana kan rumah keluarga, jadi ada 3 keluarga di sana, 3 kepala keluarga di sana dalam satu rumah. Semua tidur pada di ruang tengah karena memang dianjurin sama si yang ngobatinnya, tidurnya tolong temenin si ayahnya nanti tidur, katanya gitu. Jangan ada yang Rame-rame lah. jangan pernah ditinggal sendirian selama pengobatan ini dijalani, katanya gitu. Nah, akhirnya ditemenin lah. Di situ ada sepupu saya, ada mama saya, ada kakaknya ayah saya kan. Nah, setelah di sana dikerjain, ternyata jam 1:30 malam itu saya dengar sendiri itu suara ledakan dari di atas rumah. Itu ledakannya kenceng, kayak kita ketiban genteng itu, kayak ketiban kayu, kayak ngehajar genteng itu. Wah, ya suara ledakan gitu. Semua pada bangun kan, pada kaget. Astagfirullahaladzim, ini ada apaan ini? Itu berkali-kali tuh, udah kayak suara petasan. Berapa kali? Oh, itu bisa 5 kalian itu suara. Dan anehnya juga itu yang dengar kita doang, padahal di situ tetangga, banyak tetangga, kanan kiri tetangga semua nggak ada yang dengar di 1:30 malam itu. Nah, setelah suara ledakan itu sepupu saya berubah wujud gerak geriknya seperti kayak babi, dengan suara dia yang gitu. Dia nyiumin kaki ayah saya, diciumin kakinya dari dengkul sampai mata kaki diciumin. Dia kelilingin ayah saya lagi tidur di tengah-tengah, dikelilingin sama dia, dikelilingin. Nah, ternyata kita semua kan panik ya, maksudnya dalam artian kayak ini kenapa nih, jangan sampai anak orang ini kenapa-napa nih, takutnya kan. Kita juga nggak ada yang bisa ngobatin, nggak ada yang bisa nolongin. Nah, ternyata sebelumnya itu udah dijelasin sama yang ngobatin kalau ada apa-apa fokus ke si ayahnya, jangan fokus ke yang lain. Nah, ternyata efeknya dari situ, dari ledakan. Kita udah buyar tuh fokus kita tuh. Panik kan, jelas panik, kayak jangan sampai kenapa-napa gitu loh. Nah, udah gitu ternyata di sana lagi di bersih-bersihin. Sama gurunya. Sama gurunya. Singkat cerita udah berganti hari, datanglah tuh gurunya. Ternyata gurunya cerita, ini rumah udah jadi sarang jin. Yang gitu. mana? Yang ini? Yang dulu saya tempati gitu. Apa hubungannya sama rumah yang baru gitu? Nah, karena kirimannya itu mengalihkan. Jadi jangan sampai ini ayah saya tuh Lepas lah. Pokoknya biar gimana caranya tuh yang ada di situ tuh buyar, jangan pada fokus ke ayah saya. Fokusnya ke yang ledakan, ke yang kesurupan babi itu sepupu saya. Jadi dialihin tuh sama yang ngerjain ayah saya tuh, biar gak fokus ke si ayah saya gitu. Udah gitu terus pengobatan berjalan ganti lagi orang karena nggak sanggup. Udah beberapa orang nggak sanggup. Itu udah berapa bulan total? Total ayah saya itu 1 tahun tinggal di situ. Berobat terus ya? Berobat terus sampai medis. Itu kita di rumah sakit itu 6 bulan. Di rumah sakit itu 4 bulan. Itu tuh selama pengobatan setelah alternatif kita larikan ke medis. Karena kalau nggak dilarikan ke medis itu badan ayah saya tuh bengkak semua. Karena di sini di paru-paru ini harus dibor. Paru-paru dibor? Harus dibor. Karena kalau nggak dibor itu semua darah pada bengkak, pembengkakan darah semua. Boleh mungkin diceritakan Mas Dio, ayahnya pada saat itu kayak gimana fisiknya? Berubah? Dari yang tadinya tinggi, besar, gemuk, ketika itu udah jadi tinggal tulang doang, kurus, nggak bisa jalan. Bahkan ke kamar mandi pun itu ngerangkak. Karena bener-bener yang dimatiin itu kakinya. Dan salah satu orang yang ngobatin ayah saya bilang kayak gini, kalau orang yang bisa ngelihat
atau punya kelebihan lain, itu yang dilihat kakinya itu seperti kayu yang dimasukin ke dalam comberan gitu. Kalau orang yang bisa melihat, karena kita kan orang awam semua di rumah, karena kan kita nggak bisa apa-apain gitu. Maksudnya kita tahu ya kita bisa ikhtiar ya ke orang-orang pintar, ke medis, kalaupun memang harus ada tindakan medis ya kan. Dan orang spiritual pun bilang ini ibu orang ini niatnya ini pengen mematikan ayahnya gitu. Sampai seperti itu ya? Sampai seperti itu karena mungkin karena awalnya dia tuh nggak terima, satu ditegur, yang kedua itu dia takut kalah saing di dalam kerjaan. Karena sedengar cerita dari ibu saya tuh orang tersebut itu dia itu orang baru di pemerintahan, cuman cuman mungkin ada relasi atau kenalan orang dalam, akhirnya menjabat lah. Setelah itu ayah saya naik pangkatnya, naik jabatannya, takut kalah saing karena memang ayah saya basicnya dari nol, dari merintis dari nol, dia tahu gimana latar belakang, terus isi dapur kerjaannya seperti apa, mungkin dia karena takut kalah saing. Dan satu lagi, ketika teman-teman kerjaan ayah saya jenguk ke rumah saya yang di Beji itu, ibu saya nelpon gurunya ayah saya, Pak Ustadz ini teman-teman ayahnya dari kantor pengen datang ke sini. Ini orang yang ngerjainnya ada gak nanti? Ustadznya cuma ngomong bilang kayak gini, ciriin orang yang beda dari yang lain. Cuma bilang kayak gitu. Ya kita namanya orang awam, ya ayah saya memang cerita ke ibu saya. Setelah kejadian dia negor nih orang, ini udah keluhan sakit di kaki, udah banyak yang dirasain sampai nggak bisa jalan. Ya, akhirnya kita berasumsi kita nyudut pandangnya ke dia dong, ya kan? Karena nih orang udah ditandain lah ibaratnya yang asal muasal dikerjain, yang ngerjain ayah saya nih. Nah akhirnya singkat cerita, pada saat orang kantor pada jenguk ayah saya, itu satu orang yang diciriin sama ibu saya. Bener-bener itu dia satu orang. Posisinya ayah saya tiduran di ruang tamu. Itu orang yang lain, teman-teman yang lain tuh biasa aja kayak duduk pada salam, pada sapa-sapa, pada silaturahmi lah, gimana layaknya silaturahmi, pada cerita segala macam. Cuman satu orang yang nggak duduk dan cuman berdiri di depan pintu. Yang kedua, yang lebih anehnya lagi, kita di situ ngejuguhin air mineral gelas. Yang anehnya lagi tuh dia minum air itu air nggak dibuang, bekas gelasnya itu dimasukin ke kantongnya dia. Itu yang bikin ibu saya curiga. Hah, gimana maksudnya? Jadi dia dikasih, jadi teman-teman kantor ayah saya ini dikasih air gelas mineral, air kemasan. Setelah pada selesai minum, biasanya teman-teman yang lain kan ya udah ditaruh di situ aja kan, ditaruh di pojok, taruh di mana. Kalau ini enggak, dimasukin ke kantongnya dia. Itu yang bikin aneh. Dan yang kedua katanya sih, setelah dia pakai sepatu tuh dia ngambil gemburan tanah yang ada di sekitaran rumah itu. Entah buat apa. Jadi setelah dia pakai sepatu, tangan dia ngambil ke tanah, dimasukin lah tuh tanahnya gitu. Nah di situ udah keciri. Cuman kan kalau kita bicara nuduh atau fitnah, kita nggak ada bukti. Kita juga kan nggak mau itu nanti malah jatuhnya fitnah. Kayak kita serahin aja ke Allah, kata orang tua kan gitu kan. Nah setelah itu orang tua saya nggak nganjurin buat nuduh dia untuk menargetin dia nih loh yang ngerjain, karena takut timbulnya nanti jadi fitnah gitu. Gak mau nanti kejadian seperti itu, karena kan kita nggak punya barang bukti juga. Karena yang kiriman kayak gitu kan memang ya nggak bisa dipandang sama mata, nggak bisa dibuktikan ya kan. Akhirnya ya udah berjalannya waktu. Pengobatan terus dijalanin medis, terus juga ditambah pengobatan alternatif juga. Itu posisi maaf, ayah bekerja masih apa tidak sama sekali? Nah pas terakhir bekerja itu dia itu di kursi roda bekerja, karena setelah pelatihan pendidikan itu di 20 hari pas waktu itu di Bandung kan, setelah itu kan harus disumpah jabatan kan, karena naik jabatan. Nah sumpah jabatan tuh di balai kota. Setelah sumpah jabatan
itu posisinya terakhir ke kantor itu pakai kursi roda. Karena mau nggak mau itu harus sumpah jabatan itu harus wajib, harus orang yang langsung. Berarti bersumpah. setelah itu Sudah sudah fokus pengobatan. Fokus pengobatan, dan orang kantor pun atasan pun tahu kondisi ayah tersebut tuh kayak gimana kondisinya, nggak bisa jalan, terus juga. Itu tadi katanya ada bengkak-bengkak gitu ya? Nah itu pas posisi udah jalan setengah tahun pengobatan alternatif, pengobatan spiritual segala macem, sampai medis pun dijalanin. Karena kenapa dimasukin ke medis? Kalau nggak dimasukin ke medis, itu posisi tangan, muka, sama badan kaki itu bengkak semua full, sekujur badan. Nah, orang medis bilang kalau misalkan yang dialami sama ayahnya itu paru-parunya itu kerendam darah. Itu karena setiap saat tuh, setiap hari tuh bakalan darah tuh bakalan membengkak terus di badannya dia. Akhirnya ngambil tindakan dari pihak rumah sakit untuk mengebor di bagian sininya, harus dibor mau nggak mau. Nah karena kalau misalkan nggak dibor itu bakal kerendam paru-parunya dan ke pernafasan larinya gitu. Akhirnya pihak keluarga, orang tua perempuan saya bilang coba deh kalau misalkan ditaruh di rumah bisa atau enggak. Akhirnya pakailah kenalan sama orang yang ngurusin ayah saya di rumah sakit, karena emang udah berbulan-bulan. Akhirnya udah akrab ya udah Bu nanti saya urusin. Akhirnya salah satu susternya, salah satu dokternya dia tuh akhirnya rutin ke rumah, pengobatan di rumah karena kalau misalkan terus-terusan di rumah sakit kesian nih yang sakitnya. Satu mungkin gangguan mentalnya kena, karena yang dia alami di rumah sakit itu tiap bulan tuh ada aja kanan kiri dia yang meninggal, temen sekamar dia meninggal, sampai sisa dia sendirian, sampai kasarnya dia tuh bisa jadi ibaratnya kepala kamar rumah sakit lah itu karena udah berbulan-bulan. Nah akhirnya ditindakan sama keluarga, diminta untuk perawatan di rumah. Tetap di rumah itu pakai harus dibor. Itu harus dibor, kalau nggak dibor tuh pembengkakan. Nah akhirnya singkat cerita mungkin almarhum ayah saya nggak kuat kali ya, akhirnya ditutup bornya, didiemin aja. Mungkin udah pasrah juga karena bingung mau harus tindakan apa lagi. Akhirnya dilariin lah ke tempat alternatif. Di tempat alternatif itu terakhir ayah saya menghembuskan napasnya. Jadi udah berbulan-bulan ke rumah sakit, akhirnya stop tindakan medis, sempat pengobatan alternatif lagi. Nah yang lebih bingungnya si yang ngobatin ini, pas ayah saya datang padahal bukan jadwal rutinnya dia untuk check up, tiba-tiba datang itu si yang ngobatin itu udah paham bahwa nih almarhum ini, ayah saya ini udah nggak ada pada saat perjalanan di mobil. Karena udah beda dari wujudnya, itu udah beda dari mukanya, postur mukanya itu udah beda, udah pucat, udah kurus banget, udah nggak berdaya. Akhirnya dibopong lah, ditaruh di tengah-tengah ruang tamu, dialasin kasur, langsung dibacain Yasin Fadilah, langsung dikir tahlil. Setelah itu ayah saya nengok ke kanan, ngelirik ke mama saya, terus nengok ke atas, langsung ngebusin napas. Karena si pengobatannya itu, si yang ngobatinnya itu, ustadznya itu disuruh kita semua tuh yang ada di situ harus ngikhlasin. Karena almarhum tuh, karena ayah saya itu udah menghabiskan napasnya tuh setelah kelihatan tuh pas pada saat perjalanan ke sini ke arah tempat alternatif. Setelah diikhlasin semua udah pada nangis-nangis, udah pada merasa kehilangan. Akhirnya dipejamkan matanya, ya udah semua nafas, detak jantungnya udah nggak ada yang saya lihat. Itu. Itu kejadian di tahun 2010 meninggal ayah saya. Itu udah gede berarti Mas Dio ya? Saya itu SMP. Udah SMP. Nih saya turut duka cita ya dengan ceritanya. Semoga amal ibadah beliau dapat diterima di sisinya. Amin. Terus bagaimana lagi kelanjutannya setelah itu? Setelah kejadian itu mungkin mereka yang mungkin dia itu yang merasa pemenang untuk menyakiti ayah saya hingga meninggal. Tapi balik lagi takdir kan memang di tangan Allah kan. Semua betul. Maut terus betul. Hidup terus setuju. Sampai jodoh pun di tangan Allah. Karena kalau kita terus menyudut pandangkan kalau misalkan dia ini penyebab kematian ayah saya nggak terima pada saat itu. Karena yang bisa nyabut
nyawa itu ya cuman Allah doang, perantara Allah. Kalau bukan perantara Allah memang udah takdirnya mau gimana. Akhirnya di situ saya udah coba nenangin, posisi saya masih SMP, udah coba nenangin diri saya sendiri, nenangin ibu saya, nenangin abang saya. Karena abang saya posisinya pada saat itu nggak ikut ke alternatif. Ketika dia dapat kabar disuruh kumpul ke rumah Beji katanya gitu, dia nggak tahu posisi ayah saya udah meninggal. Ternyata udah ada bendera kuning, dia nyampe sana. Ya mungkin persepsi dia, ini ayah gue meninggal karena ulah si A nih, si orang ini. Akhirnya mungkin dia kelepasan atau gimana, dia lari ke belakang, bawa benda tajam kan, dia mau samperin tuh orang. Coba ditenangin, disadarin sama keluarga yang di sana. Ya balik lagi, takdir itu dari Allah semua yang ngatur, bukan karena dia. Itu sih poinnya. Mungkin setelah itu dari situ ya udah kita berjalan dengan semestinya, dengan tanpa sosok seorang ayah, udah berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah mama dikasih kerjaan, saya udah bisa kuliah juga, udah selesai lulus kuliah, udah kerja juga. Sama kata Baba lagi. Sama kata Manajer. Ketok beduk bangunin orang makan sahur. Terus, Tapi yang kejadian itu kan akhirnya tinggalnya di Beji berarti. akhirnya dari Beji saya pindah ke rumah, Yang lama. sempat ke rumah yang lama, cuman langsung pindah ke Mampang karena nggak boleh sama pihak keluarga tuh, udah lebih baik dijual aja karena nggak baik. Sempat ada lagi kejadian horor setelah kejadian ayah meninggal. Ya hawanya itu sangat beda banget. Hawanya itu hawa lembab horor gitu, lembab bukan beda ya, sejuk tuh beda kan. Ini lembab bener-bener kayak hening aja gitu kalau udah malam. Ya akhirnya Mas Dio pernah ngalamin horor sendiri? kalau saya sih ya paling gitu aja, yang pandan itu, yang bau pandan yang masih saya teringat sama suara. Karena satu pengalaman pertama, yang kedua saya juga masih kecil udah dikasih suara seperti itu sama bau pandan itu kan. Di umur yang masih SD itu kan saya udah ini jadi pengalaman pribadi saya lah. Kalau kayak penampakan gitu, ada yang pernah lihat lagi? Kalau penampakan itu abang saya sih. Abang saya memang kan Pas di rumah lama itu? di rumah yang lama itu, karena memang abang saya bisa ngelihat, punya kelebihan lah yang Allah kasih. Dia itu sering diwujudin sama yang kakek-kakek camping. Oh, yang sama itu dilihat almarhum ayah. almarhum ayah saya. Terus yang kedua, dia kalau pulang malam itu dia kalau lewat gang tuh selalu ditungguin sama kuntilanak di depan gang. Boleh diceritain nggak yang kayak kakek camping itu? Nah kalau yang kakek-kakek camping itu karena Cerita posisinya abang Lagi saya malam gitu, waktu itu kan pas malam-malam, dia itu kan posisi kamarnya kan di belakang, di samping tempat penyucian motor ayah saya. Kamar mandi belakang? Kamar mandi belakang, nggak jauh dari situ. Nah setelah dia keluar kamar, itu ada yang si sosok itu di kisaran dapur di belakang. Sama tuh, dia Sama. kayak Nah, kakek camping. nah setelah itu, setelah ngeliat itu kadang diomelin sama ibu saya. Kamu jangan apa aja dilihat lah gitu, istighfar orang mah gini. Cuman karena ibu saya kan bukannya takut, karena orang tua itu jangan sampai tuh anaknya malah yang aneh-aneh, nanti malah takutnya ke ranah yang mana Nah, gitu. ini normal-normal aja. Ya betul, kesian nih anaknya. Setelah ngeliat itu, pernah ngeliat penampakan lagi, kakek mewujudkan sosok kakek saya, sama juga di situ. Dia setiap ngeliat penampakan kayak gitu selalu pingsan soalnya. Selalu pingsan, terus tiba-tiba sadar lagi, pingsan, sadar lagi. Makanya kan akhirnya orang tua saya tuh nggak mau nanti anaknya tuh bakal keterusan kayak gitu. Akhirnya sama gurunya ayah saya tuh ditutup mata batinnya sampai sekarang. Di Rukiah gitu Di kali ya. Rukiah. Berarti setelah kejadian itu sudah normal-normal aja Itu kehidupannya. normal. Oke, Gitu. nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Mas Dio ya, dimana ternyata beliau itu harus kehilangan ayahnya nih dari pengalaman misteri ya lah yang dialami oleh Mas Dio ya. Langsung aja kita tanya-tanya nih, Mas, yang tadi yang rumah katanya udah jadi sarang jin itu akhirnya gimana? Ya akhirnya dijual, ditempatin sama orang sampai sekarang. Laku ya? Laku. Dan lebih anehnya lagi, sebelum saya nempatin tempat itu ada anak
anaknya yang sebelum saya tempatin itu dia punya anak itu posisinya sama kayak almarhum ayah saya. Dalam artian apa saya cek survei rumahnya tuh sama orang tua saya itu dia lagi tiduran, posisi kakinya kecil, nggak bisa jalan, lumpuh. Yang nempatin rumahnya? Iya sebelum saya. Pas kejadian saya posisinya berbalik, ayah saya yang posisi dia, gitu. Ayah saya tuh di posisi dia yang sekarang tuh yang dulu itu posisinya lagi tiduran, terus kakinya kecil nggak bisa jalan. Sesudahnya? Sesudahnya nggak tahu lagi saya ceritanya. Tapi udah akhirnya laku kejual ya? Dijual. Nah terus juga yang masalah kiriman ya atau santet ya, kan hal tersebut memang tidak bisa dibuktikan ya. Betul. Maksudnya ya abu-abu lah ya. Kalau memang dugaannya itu benar Mas, dari Mas Dio ya, kita kan juga sering denger tuh misalnya kayak santet itu nanti kena karmanya loh, Betul. berbalik loh. Betul. Gitu. Itu ngikutin nggak ceritanya tuh? Apakah ada kelanjutannya atau enggak gitu? Kalau saya sih ya diajarin di agama Islam, ketika orang itu punya niatan jahat, contohnya ke ayah saya gitu, saya yakin bahwa dosa-dosa ayah saya akan dihapus dan akan ditimpakan balikan ke dia. Kalau adapun itu nanti karma, balasan itu ya biar Allah yang itu aja yang punya skenario lah. Kita nggak bisa nuduh, kita cuma bisa ikhlas biar almarhum itu tenang. Gitu aja sih. Iya betul ya. Jadi tidak usah dipikirkan lagi yang hal itu ya. Tapi kadang ya itu dia Mas. Kadang juga kita nggak mikir-mikir, tahu-tahu infonya tuh nyampe ke kita gitu kan. Loh, kok tiba-tiba dia jadi gini gitu. Itu ya sebetulnya ya kita nggak harapin juga sih. Iya. Betul. Cuman ya itu dia ya, di episode kali ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya, dimana kalau misalnya ada masalah gitu ya lebih baik ya diselesaikan aja secara langsung betul. ya. Jangan disimpan-simpan karena itu kan. Nah mungkin ini terakhir ya Mas. Kemarin sama kata Baba ke Citayam Fashion Week nggak? Enggak sih, sebelum viral itu, sebelum viral Bonge sama Kurma sama JJ itu, kita sempat main ke sono, sempat main ke Sudirman, itu juga ketemu sama anak-anak Vespa, karena kan pengen ngadain charity tuh, donasi buat teman kita tuh, yang udah almarhum juga kemarin baru meninggal. Rencana buat donasi buat dia, lagi ngobrol-ngobrol di daerah Sudirman, ya udah sekalian kita ngonten Ultraman waktu itu. Anak Citayam, Bojong, Depok udah pada kumpul belum? Cuman itu belum rame-rame kayak sekarang nih, gitu. Jadi belum sempet ya? Belum sempet. Nah kemarin sih katanya Baba sempet kesana juga sih sama Bang Buntung. Buntung CS tuh yang di TikTok. Baju apa Betawi? Oh enggak, dia tuh malam doang kesana. Nah kemarin Baba ngadain Betawi Pandan Fashion Week. Betawi Fashion Week. Itu ada di Instagramnya kata Baba, ada di TikTok juga, karena Baba itu memotivasi anak-anak muda jangan sampai lu lupa sama namanya seni budaya gitu. Wah dia kalau buat seni budaya saya acungin jempol dah. Suka ya? Suka banget ya. Kalau saya stylenya sarjana muda Bang. Waduh. Iya, udah nggak dapat kerja gitu. Kemarin saya sarjana tuh sama Baba diarak pakai opletnya Sidul. Kemarin, baru minggu kemarin diarak. Kemarin sama Sidul ya? Pakai opletnya Sidul. Oh Sidulnya nggak ada? Kagak ada. Saya itu jadi Sidulnya ceritanya, di-vlogin sama Baba. Ada tai lalatnya ya? Iya. Naik dikit ya? Betul. Iya. Itu nggak kesini nih. Iya oke deh. Makasih banyak Mas Dio ya udah datang sama-sama. ke Jel dan Sama-sama, bercerita. Mas. Next sama kata Baba ya. Insya Allah nanti kita kesini silaturahmi. Ambil baiknya buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao. Dari mana? Dari Kalianyar, Kalianyar mana tuh? Grogol. Gimana pengalaman orangnya? Kan gue waktu itu gue ada abang-abangan lah, abang-abangan gue jadi Grab tuh. Gue ikut dia narik ya kan. Ke Tangerang, deket Bandara Soekarno Hatta. Di situ kan banyak tronton tuh bang, udah masukin kayak jalanan rusak gitulah bang. Nah di situ klason abang-abangan gue itu mati. Biasa nggak mati klasonnya. Udah kayak gitu dia udah bilang tuh, Ji jangan bengong ya. Gue bilang iya. Udah kayak gitu, gue katanya kata abang-abangan gue dari kaca spion tuh, muka gue gelap. Terus di belakang gue ada ke bayangan gede gitu. Bilang
Mana itu? Gue bilang, ya udahlah, gak usah dipikirin lah, ntar malah ke bawah lagi ke rumah. Udah gitu dong bang. Loh, jadi pengalaman horornya gitu doang, muka lu kelihatan gelap? Iya, jadi yang biasanya kan kalau dari kaca spion kan biasa muka kelihatan ya bang, kalau dari belakang. Tapi muka dia jadi kagak kelihatan, jadi hitam aja gitu. Oh, lu belum cuci muka kali? Ya, enggak bang. Enggak ya? Berarti bener ya itu horor ya? Dari yang biasanya kan dari bandara, pinggir bandara itu klaksonnya nggak bisa nyala. Pas udah jauh dari bandara, klaksonnya baru bisa nyala. Tapi lu nggak lihat apa-apa, cuman bayangan doang. Itu cuma abang-abangan gue doang tuh yang lihat. Gue enggak, gue nggak ngerasa apa-apa. Ya udah, nggak ada lagi pengalaman horor ya? Nggak ada. Ya udah, berarti bukan kandidat terpilih nih. Thank you, jangan keluar di situ ya. Thank you.